dari sekolah itu sudah mau membuka belajar tatap muka, itu mereka juga harus tahu bagaimana menerapkan disiplin yang tinggi sama anak-anaknya. Karena juga dari pihak sekolah itu kan juga sebelum ada mau pembelajaran tatap muka itu biasanya dari pihak sekolah nanya dulu sama orang tua. Nah kalau saya pribadi tidak ada rasa khawatir, cuman kayaknya anak saya udah keenakan sekolah dari rumah, jadi mereka yang males justru gitu. Nah tapi menurut saya kebanyakan dari orang tua murid itu nggak setuju gitu ya kalau teman-temannya anak saya. Jadi sampai sekarang anak saya masih sekolah dari rumah. Oke. Bahkan tenaga pengajarnya pun sampai ada 7.000 orang, terus siswanya ada 17.000 kalau nggak salah. Tanggapannya gimana? Dari daerah mana ya? Di Jawa. Oh, ya mungkin karena tingkat kebersihan, disiplin mereka masih banyak yang kurang. Kalau menurut saya sih selama kita menjaga diri baik, kita menjaga semua prokes gitu, itu semuanya bisa jalan kok, bisa sehat-sehat aja sampai sekarang. Kita mau antisipasi dengan mendapatkan vaksin 2 kali buat anak-anak saya kan semua udah lengkap gitu ya, nggak apa-apa sih. Sampai detik ini pun saya kerja juga nyaman-nyaman aja gitu. Yang penting saya bisa menjaga diri saya sendiri gitu loh. Teman. Kalau untuk yang tatap muka ini kan yang kita agak ngeri kan untuk mereka yang anak-anaknya masih SD ya, lama nggak ketemu teman-temannya langsung nyampur. Nah itu gimana? Makanya maksudnya saya gini, kalau dari sekolah itu sudah mau membuka belajar tatap muka, itu mereka juga harus tahu bagaimana menerapkan disiplin yang tinggi sama anak-anaknya gitu loh. Nah apakah anak-anaknya bisa diajarin bahwa dalam satu kelas itu tidak boleh terlalu ramai, kan ada yang di shift-shiftin tuh, ada yang di shift-shiftin, ada juga yang dibagi jamnya. Ya kalau menurut saya selama ini sih dia dari pihak sekolah anak-anak saya itu yang kecil banget yang belum bisa diatur itu nggak akan mungkin diizinin untuk kumpul gitu. Yang pastinya mungkin SMP ke atas gitu. Nah kalau SMP ke atas otomatis kan udah bisa dibilangin, udah bisa dikasih tahu gitu loh. Nah yang bagi yang tidak disiplin harusnya sih ya jangan disekolahkan dulu, jangan disekolahkan tatap muka. Menurut saya ya, tingkat kedisiplinan orang Indonesia itu memang masih sangat banyak kurangnya. Makanya kita itu agak lama untuk keluar dari pandemi ini gitu. Kalau di Amerika sampai detik ini yang saya tahu nih dari tayangan-tayangan udah pada nggak pakai masker meskipun mereka tingkat tingkat ininya masih tinggi. Positifnya? Ya, positifnya masih tinggi. COVID-nya. Ya, anti masker, anti vaksin pun di sana banyak. Tapi disiplin mereka tinggi gitu. Jadi bagaimanapun juga mereka bisa menjalankan kehidupan dengan biasa aja gitu. Konser-konser masih berjalan, semuanya masih berjalan, tapi ya nggak ada masalah buat mereka gitu. Artinya kalau menurut Mbak Tessa untuk mereka-mereka yang masih usia sekolah dasar belum perlu ya tatap muka. Ya kalau saya mah belum perlu menurut saya. Kalau memang belum bisa diatur buat apa sih dipaksain ketemu kalau buat saya loh ya. Tapi kalau misalnya menurut mereka, iya soalnya orang tuanya udah banyak yang stres, ya memang iya sih mungkin ya. Menurut saya ada membantunya juga kalau anak-anak bisa masuk sekolah secara tatap muka. Tapi ya itu harus punya tingkat disiplin yang tinggi. Nah kalau tidak, coba dipikirkan kembali gitu. Mbak Tessa sendiri sempat ngerasain stres yang sama nggak sih dengan orang tua yang enggak. Anak saya udah pada belajar sendiri, udah gede, nggak pernah mau ditemenin, nggak pernah mau, dan saya emang nggak pernah tahu ya pelajarannya. Bukan sekolahnya beda sama saya dulu, mas sekolah saya mah sekolah komplek. Kalau mereka kan international school, saya emang nggak ngerti, nggak bisa ngajarin juga, nyerah kalau saya mah. Tapi mereka juga begitu, setiap saya lewat aja di belakang kamera aja, saya selalu diusir sama anak saya. Mami jangan di situ, pokoknya nggak mau kelihatan sama sekali.
gitu. Gimana sih Mbak Tessa melihat perbedaan zaman Mbak Tessa sekolah dengan anak Mbak Tessa sekarang? Mantonya gimana nih Mbak? Karena memang kan beda Bedanya banget ya pelajarannya beda udah pasti. Bahasa pengantarnya aja sekarang bahasa Inggris, kalau saya bukan dulu. Gitu itu. Terus buku-bukunya udah bedanya sama sekali beda. Jadi saya juga pasti nggak bakalan ngerti. Itu sih. Sempat penasaran pengen tahu apa sih yang dipelajarin sama mereka gitu? Enggak, saya kan nggak terlalu suka. Yang begitu-begitu, saya sukanya itu mempelajari suatu kejadian kayak gini. Saya kerja makanya sukanya yang langsung action di tempat yang kayak gitu. Bukan membaca buku gitu. Saya bukan kayak gitu. Siap. Saran untuk pemerintah deh, Teh. Saran untuk pemerintah, pastinya pemerintah ini saya yakin udah berusaha banget, bekerja keras untuk bagaimana caranya